Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada webinar yang kedua, Bincang Inspiratif yang kedua dengan Anneke Prasyanti dengan tema bagaimana menjadikan bangunan lawas bermanfaat bagi pemilik dan publik. Di sini narasumber kita Mbak Anneke Prasyanti atau teman saya biasa panggil Anne, sudah siap. Katanya yang saya dengar kabar dari panitia hari ini sudah ada sekitar 30-an lebih orang yang sudah mendaftarkan diri. Saat ini sudah ada 15 peserta yang hadir di webinar Zoom saat ini. Jadi mungkin kita tunggu sedikit lagi ya. Saat ini mungkin baru ada sekitar setengah dari yang sudah mendaftar. Kita tunggu beberapa menit lagi. Selamat datang bagi yang sudah hadir di sini. Saya pikir rasanya mungkin banyak yang merupakan antusias heritage ya atau bangunan cagar budaya. Selamat datang. Kita harapkan di sini nanti selain kita mendengarkan sharing dari Anne, kita juga bisa diskusi ya. Banyak juga pakar yang ada di sini dan tentunya teman-teman yang sudah punya pengalaman sendiri menghadapi topik-topik yang terkait dengan bangunan cagar budaya atau bahkan kawasan cagar budaya. Jadi kita harapkan nanti bisa terjadi diskusi yang cukup menarik juga, tanya jawab, sharing juga pengalaman dari kotanya masing-masing. Boleh saya minta bagi yang sudah hadir di sini bisa cerita mungkin di chat ya, melalui fasilitas chat pada hari ini bergabung dari mana saja. Kita pengen lihat waktu bincang inspiratif yang pertama yang dilakukan 2 minggu yang lalu, itu paling jauh ada yang dari Timika. Ada yang dari Timika, ada yang dari Toraja, ada yang dari Palangkaraya juga ya. Jadi cukup beraneka ragam. Baik, kita tunggu 1 menit saja karena kita juga menghargai teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Silakan kita coba lihat dari Jakarta, dari Semarang, dari Bali atau Bandung. Hai semua. Ada yang dari Surabaya. Ada Mbak Risma dari Surabaya. Wah, selamat sore. Bukan Bu dari Risma. Bau-Bau Buton. bukan Bu Risma yang itu ya. Nggak apa-apa, nanti dari Risma Iya. masa depan dilanjutin sama Emangnya Risma di Surabaya lagi. yang namanya Risma cuma satu. Iya, kan harus lanjut. Bukan monopoli Risma yang itu ya nama ini ya. Oke, sejauh ini kayaknya paling jauh dari Bau-Bau Buton. Oke, selamat datang, selamat bergabung. Di sana udah jam 4.34 mestinya ya, 1 jam lebih awal. Dan mestinya juga lebih awal juga buka puasanya atau matahari terbenam di sana. Oke, baik. Kalau gitu untuk tidak mengulur waktu lagi, sudah ada 17 orang di sini, kita mulai saja. Saya ingin memperkenalkan sedikit terlebih dahulu Anneke Prasyanti yang tergabung dalam Bumi Aras Architecture Firm Hospitality and Design. Anne ini sudah punya pengalaman yang sangat dalam dan sangat panjang berurusan dengan arsitektur, heritage, dan juga desa wisata. Jadi waktu itu lama 11 tahun tinggal di Bali, terlibat dalam proyek Garuda Wisnu Kencana, lalu kemudian menjadi site architect di Maya Ubud Resort and Spa, lalu kembali ke Jakarta dan menjadi project manager untuk Museum Fathahillah di Kota Tua Jakarta, lalu kemudian juga dilanjutkan project manager di PT Pembangunan Kota Tua, sehingga lalu kemudian mulai tahun 2016 itu sampai akhir 2019 kemarin sebagai staf ahli untuk arsitektur dan homestay desa wisata di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan sekarang sebagai principal architect di Anneke Prasyanti dan partners di Bumi Aras Hospitality and Design. Pada hari ini kita akan bercerita atau kita akan mendengarkan sedikit sharing dari Anne tentang
bangunan cagar budaya, khususnya dalam bincang inspiratif yang kedua ini kita akan bermanfaat bagi pemilik dan publiknya. Untuk tidak mengambil waktu lagi, saya Mulya Amri sebagai moderator pada acara sore ini, saya persilakan kepada Anne untuk langsung memulai sharingnya. Kita bagi yang teman-teman yang hadir di sini, mungkin kita akan jelaskan sedikit tentang bagaimana proses sharing sore hari ini. Jadi kita akan melihat dan mendengarkan Anne untuk bercerita tentang materi bagaimana menjadikan bangunan layas manfaat bagi milik dan publik. Ini sharingnya ini akan dilakukan selama sekitar 40 menitan ya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Oke, baik. Kalau gitu, untuk diskusi silakan juga bagi yang ingin menulis pertanyaannya bisa langsung di grup chat, atau bagi yang ingin menanyakan langsung, silakan bisa memakai fasilitas raise hand. Jadi kalau misalnya teman-teman mengklik tombol participant, di sana ada pilihan untuk raise hand. Atau nanti ditulis saja di grup chat, saya ingin menanyakan langsung, silakan nanti akan saya catat sebagai pihak yang ingin bertanya langsung. Saya pikir kita akan ganti-gantian dari orang yang ingin menanyakan secara langsung dan juga kita terima pertanyaan-pertanyaan dari grup chat juga. Oke, baik. Silakan, Anu. Oke, terima kasih Mulia, atau saya biasa manggil Bonge. Jadi terima kasih juga yang sudah hadir. Salam kenal buat semua yang belum kenal. Ini saya yang kenal cuma Pak Tasbir ya. Halo Pak Tasbir, apa kabar? Ya, jadi mungkin di sini kita secara umum sesi ini sebenarnya saya bagi dua karena panjangnya materi. Nanti kalau yang berminat untuk lebih bahas teknis nanti di sesi yang selanjutnya yang bukan yang ini. Tapi sesi kali ini lebih membahas kolaborasi yang seharusnya dipahami berbagai stakeholders yang kaitannya dengan bangunan cagar budaya. Saya mulai aja di slide yang pertama. Ini teman-teman udah bisa lihat slide-nya semua ya. Jadi sebenarnya basis kita bergerak ini semuanya tahu, mungkin kalau pelaku atau dosen atau penggiat konservasi mungkin basisnya biasanya dari undang-undang. Di negara kita undang-undang yang ada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11, tahunnya sebenarnya 2010. Tapi sampai hari ini memang PP-nya belum dikerjakan, jadi belum ada Pokja yang mengawal ini untuk dikerjakan. Jadi selama ini kendala-kendala yang ada itu undang-undang ini tidak ada siapa yang harus mulai, tidak ada yang mimpin. Jadi memang harusnya ada eksekutor dari salah satu kementerian. Nah, tapi berita baiknya di 2017 sebenarnya sudah ada jadi ini ada pekerjaan lanjutan dikawal oleh Kemendikbud. Kemendikbud mengajukan ada lagi undang-undang pemajuan budaya. Sebenarnya ini melengkapi undang-undang yang tahun 2010 ini. Jadi sejak 2017 sebenarnya sudah ada undang-undang nomor 5 untuk pemajuan budaya dan ini dipimpin dikawal oleh Kemendikbud. Kementerian yang tergabung di dalamnya sebenarnya ada Kementerian Pariwisata, Kemenpan, Kemenhumkam, yaitu 3, jadi ada 4 kementerian. Tapi memang berproses ya, saya sampai tahun lalu masih bertemu, bertatap muka dengan Dirjen Kebudayaan juga. Memang prosesnya sepertinya panjang untuk gimana bisa ada tim-tim kecil lagi di setiap kementerian untuk bisa mengawal pekerjaan cagar budaya ini. Kalau kita lihat, sebenarnya yang dilindungi itu banyak. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang punya nilai untuk dilindungi itu dilindungi, tapi pemilik atau siapapun yang berhak terhadap kawasan maupun bangunan tersebut harus mengajukan kepada pemerintah. Karena sebenarnya pemerintah belum punya tenaga yang cukup untuk bisa mendata keseluruhan aset yang dimiliki Indonesia, khususnya di koridor heritage. Gitu. Jadi sebenarnya kapan bangunan atau kawasan disebut cagar budaya adalah itu harus ditetapkan, harus ada SK-nya. Ketika belum ada SK-nya, meskipun
Kalau di situ di Undang-Undang Cagar Budaya kan disebutkan usianya lebih dari 50 tahun. Meskipun usianya lebih dari 50 tahun, menurut masyarakat atau komunitas atau pemilik ini ada nilai cagar budayanya, tapi ternyata belum ada yang mengawal mengajukan untuk SK, surat keputusannya. Sehingga belum tercantum sebagai cagar budaya. Nah, ini belum punya kekuatan hukum. Kalau nggak punya kekuatan hukum, ketika nanti ada program pemerintah misalnya untuk pembangunan gedung apartemen atau mall atau pelebaran jalan, gedung ini nanti tidak akan terlindungi. Jadi memang dibutuhkan peran aktif dari khususnya pemilik gedung atau komunitas yang banyak beraktivitas di kawasan. Kemudian, dari Bonge ada mau info atau mau merespon dulu atau mau langsung aja? Langsung, oke. Di slide berikutnya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini saya sudah rangkum sebenarnya ini, kalau mau cerita panjang, saya riset di Kota Tua untuk urusan heritage sejak tahun 97. 97 itu banyak kegiatan saya di Bandung sebenarnya karena saya tergabung di Bandung Heritage Society, banyak mengawal gedung-gedung supaya diselamatkan juga, mengawal owners juga gitu ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya stakeholders yang berwenang, dikatakan berwenang terhadap bangunan atau kawasan ini sebenarnya ada 3 bagian. Ada pemerintah, ada owners atau operators, dan ada profesional. Sebenarnya ketiga pihak ini harusnya berkolaborasi. Jadi sebenarnya penting untuk tidak jalan sendiri-sendiri. Karena pemerintah ada untuk regulasinya, tim regulatornya, pemerintah punya tenaga ahli juga. Kemudian di beberapa lokasi, di Indonesia sayangnya belum ada badan otorita khusus untuk kawasan cagar budaya. Kalau benchmarking yang pernah saya lakukan di Singapura, Singapura punya badan otorita khusus yang khusus menangani semua properti, aset, kawasan, dan situs yang sifatnya harus dilestarikan. Jadi timnya sangat luas, banyak, dan sebenarnya jadi public-private partnership juga. Kalau di Indonesia sempat diajukan untuk di ibu kota Jakarta, tapi sayangnya sampai hari ini belum ada badan otoritanya. Tapi harusnya ketika 3 pihak ini harus berkolaborasi, secara umum yang terjadi di kawasan-kawasan bersejarah di berbagai kota di Indonesia yang punya tinggalan cagar budaya, biasanya jalan sendiri-sendiri. Kalau profesional jalan sendiri, biasanya hanya minta approval pemerintah. Atau kalau pemerintah jalan sendiri, biasanya mungkin lupa ada public hearing, atau belum mengajak komunitas, atau belum menggandeng owners, gitu ya. Atau kadang-kadang hanya menggandeng profesional, which is ini daftar profesionalnya sebenarnya panjang dan banyak, dan itu bisa di breakdown lagi. Profesional yang saya sebutkan di sini mulai dari arsitek aja banyak ekspertisnya. Ada yang memang basisnya di riset dan di konsep, itu yang harus di awal. Kemudian ada arsitek yang khusus konservasi karena pengetahuan material dan bahannya beda. Kemudian harus ada arkeolog karena ada tinggalan-tinggalan di bagian situs atau lahan atau kawasan yang hanya arkeolog yang memahami. Kemudian harus ada sejarawan karena itu nanti materi risetnya harus digabungkan semua. Kemudian yang tidak boleh dilupakan harus ada ahli struktur dan ahli mechanical, electrical, plumbing. Ini yang juga biasanya ditinggalkan belakangan. Sibuk di konsep di awal, tapi kemudian lupa bahwa gedung ini banyak gedung-gedung yang saya tangani, misalnya gedungnya sudah miring atau dindingnya retak sejauh 8 meter ke atas, misalnya. Itu perlu dipikirkan dulu apakah mungkin atau tidak dikerjakan, kalau mungkin gimana supaya tetap aman, hal-hal seperti itu. Kemudian ketika pekerjaan sudah mau jalan, di lapangan itu harus ada project management team. Tidak bisa satu orang, karena ini pekerjaannya hubungannya dengan anggaran, dengan timeline, dengan penentuan material, dengan tetap harus berbasis dari riset-riset dan konsep-konsep yang ditentukan di awal. Kemudian harus ada kontraktor yang bukan kontraktor sembarangan, artinya kontraktor yang harus bisa membaca gambar, bisa memahami material, harus bisa
memahami konstruksi baru apa yang harus ditambahkan di gedung. Kemudian lanjutannya harus ada vendor-vendor yang nantinya digunakan oleh operator. Karena ketika kita bicara fungsi kafe akan beda dengan fungsi restoran, akan beda dengan fungsi bed and breakfast. Nanti kaitannya juga dengan lighting spesialis, kaitannya dengan interior designer, bahkan nanti sampai lebih detail lagi akan perlu banyak artis untuk mural design, untuk graphic design, untuk signage gitu ya. Jadi sebenarnya timnya seru, menurut saya seru, kompleks. Tapi biasanya penggerak awal, misalnya owner atau pemerintah, itu memang belum paham bahwa ini ada 3 pihak, ada 3 stakeholders nih yang harus berkolaborasi. Seringkali memang pihak owners atau operators yang ditinggalkan di belakang. Biasanya profesional gandeng atau punya relasi dengan tenaga ahli di kementerian atau di pemerintahan provinsi, demikian sebaliknya. Nah, owners ini dalam artian misalnya pemilik-pemilik gedung yang sifatnya perorangan, atau kalau di Jakarta banyak pemilik gedung sebenarnya BUMN. Jadi kalau di Kota Tua Jakarta 60% pemilik gedungnya BUMN. Mungkin kalau di banyak tempat lain bangunan-bangunan cagar budaya dimiliki misalnya PTP atau dimiliki oleh KAI atau misalnya dimiliki oleh TNI gitu ya. Jadi banyak pihak yang kadang-kadang ini investor, developer, pemerintah sudah bikin konsep sangat bagus, tapi ternyata belum sesuai dengan kebutuhan pemilik. Jadi harusnya ada 3 pihak ini yang dari awal itu melakukan hal ini bersama. Dan sebenarnya kalau bicara anggaran, anggaran ini lumayan pelik karena profesionals itu pasti kan membutuhkan anggaran. Owner juga membutuhkan anggaran untuk izin dan instalasi-instalasi lain-lain. Biasanya sebenarnya memang kalau memang ada di kawasan pemerintah atau terkait dengan kepemilikan pemerintah, sebenarnya harus ada pembahasan anggaran ini di awal sebelum melangkah ke siapa saja yang akan diajak kolaborasi dan bekerja sama. Mungkin slide yang ini segini dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh. Slide berikutnya, ini sebenarnya flowchart yang coba saya buat setelah saya hampir 3 tahun menjadi project manager di Kota Tua. Jadi mungkin di kota lain harus dielaborasi, mungkin beda formatnya. Tapi kalau lihat dari kiri bawah, bahwa pergerakan gedung ini mau dibenahi dari awal itu harus ada inisiatif dari owner, dari pemilik. Apakah perorangan, apakah BUMN, apakah pihak lainnya, harus owner yang bergerak. Kenapa demikian? Karena bisa saja memang pemerintah belum ada koridor SDM atau belum ada program atau belum ada kedeputiannya untuk bisa menangani bangunan-bangunan atau kawasan cagar budaya. Jadi kalau di Jakarta, owner itu bergerak nanti harus ke tim penasihat gubernur. Tim penasihat gubernur itu ada istilahnya kalau di sini tim sidang pemugaran. Nah, kalau di kota lain mungkin ada TACB ya, tim ahli cagar budaya gitu. Jadi memang itu harus diupayakan oleh publik, komunitas, dan diupayakan oleh profesional supaya ini terbentuk. Karena biasanya nanti banyak pihak yang terlibat di sana. Di beberapa tempat ada kampus yang sangat aktif, di beberapa tempat ada komunitas yang sangat aktif. Jadi harus didorong, harus ada tim yang bisa membantu owners. Ketika owner lapor, ini saya harus kemana nih? Kemana harus melaporkan gedung saya? Gitu. Kemudian berikut-berikutnya mungkin bisa dibaca aja bahwa ketika merencanakan pekerjaan ini, pekerjaannya lumayan rumit, tapi buat saya sih seru banget ya, karena topik bahasan kita di rapat itu bukan hanya gedung yang mati, tapi sebenarnya dari hulu ke hilir. Dari hulu ini, dari gedungnya, dari awal mau diapain hingga ujungnya. Kemudian selanjutnya nanti ada monitoring, ada implementasi, sampai monitoring di akhir. Dan ini bisa memakan waktu lebih dari 1 tahun sebenarnya. Jadi,
kalau dibilang lama itu relatif, karena kalau kayak di Kota Tua Jakarta atau di Semarang atau di Medan ternyata banyak gedung yang sudah hampir 20 tahun kosong. Jadi sebenarnya kalau dibilang proses 1 tahun lama banget, ya sebenarnya jadi enggak, daripada nggak dikerjain harus dimulai dikerjakan, daripada 20 tahun kosong akhirnya prinsipnya gini, seperti badan kita aja, kalau badan kita di-maintain tiap hari, kita makan makanan sehat setiap hari, olahraga setiap hari, kita sehat, kita nggak perlu keluarin dana yang besar untuk ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau tiap hari cuek, tidurnya nggak benar, makannya nggak benar, nggak olahraga, tentunya kita akan tiba-tiba sakit, kemudian harus keluar biaya besar untuk UGD dan rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya gedung juga seperti itu, gedung yang tidak ada penghuninya dan tidak digunakan itu lama-lama menjadi sakit gitu, karena nanti atapnya lah hilang, pintunya dicuri orang, bocor, dinding retak segala macam itu ketika tidak diperbaiki sedikit demi sedikit, 20 tahun kosong, 25 tahun kosong, ketika harus dibenahi tentunya biayanya akan terlalu tinggi, akan terlalu besar. Kemudian ini oke. Berikutnya contoh ya, contoh yang pernah saya kerjakan. Ini di Kota Tua, kalau mungkin kalau orang Jakarta sebaiknya jalan-jalan ke Kota Tua. Kalau yang belum pernah ke Kota Tua, belum pernah ke Jakarta, nanti kapan-kapan ke sini. Ini lokasi gedungnya di seberang stasiun kereta di Kota Tua. Nama gedungnya panjang, ini bahasa Belanda, Olveh. Sebenarnya ini gedung asuransi, kemudian dihibahkan kepada Jiwasraya di Indonesia. Ketika ini saya, karena waktunya terbatas, saya menjelaskan dengan foto before after aja yang singkat. Mungkin nanti di sesi yang selanjutnya akan lebih bahas banyak teknis, tapi ini untuk menunjukkan aja bagaimana gedung ini tadinya buruk sekali, tidak terlihat di pinggir jalan, tidak menarik. Tadinya di depan gedungnya ada billboard besar gitu ya. Pas billboardnya dicopot itu kaca hilang semua. Jangan tanya acian, copot-copot semua, kolomnya nggak bener. Dan yang paling bisa dibilang parah adalah gedung ini terbenam 1 meter lebih. Jadi ternyata proses pembangunan Jakarta dengan menambah aspal jalan setiap tahun itu sebenarnya untuk mengatasi banjir. Tapi ketika jalan aspal bertambah, banjir itu lari ke gedung-gedung. Salah satu gedung yang mengalami kebanjiran adalah gedung ini, gedung Olveh ini. Sebelah kiri foto before-nya, sebelah kanan foto setelah dikerjakan kurang lebih selama 10 bulan ya. Sebelum sampai pada finishing luar, waktu kami menemukan entrance-nya ini posisinya sangat aneh karena terlalu pendek. Kita kan kalau bangunan Belanda biasanya rata-rata tingginya lebih dari 5 meter. Tapi ini waktu kita masuk pertama kali di sana itu sekitar 2,2 meter, which is sangat aneh. Akhirnya memang setelah rapat panjang dan penggalian, kita memutuskan untuk menggali, dan ternyata di layer 50 cm sudah ada keramik dari periode tahun 80-an. Kita bisa menilai jenis material itu dari tahun keluarnya. Karena tiap periode ada model-model yang memang kita pelajari dan kita pahami. Kemudian karena bangunan ini rasanya tidak dibangun di tahun 80-an, jadi penggalian diteruskan lagi. Akhirnya di kedalaman 1,1 meter kita menemukan marmer asli Itali. Jadi sebenarnya gedung ini lantai aslinya adalah marmer Itali dan cantik banget. Dibangunnya ternyata tahun 1879, itu di foto yang di bawah, itu adalah mozaik yang mencantumkan tahun dibangunnya, 1879, dan itu terbenam di kedalaman 1,1 meter selama 15 tahun. Jadi artinya sesuatu yang cantik, kemudian tidak dirawat, ditinggalkan sama pemiliknya. Kebetulan ini salah satu aset Jiwasraya yang memang tidak difungsikan. Kalau ditanya kenapa tidak difungsikan, kami tidak tahu karena posisinya saya waktu itu menjadi project manager di PT Pembangunan Kota Tua. Gedung ini di-consider baik, kemudian dipilih, kemudian prosesnya panjang karena dari pihak Jiwasraya sebagai owner tidak tahu bahwa ini adalah gedung yang nilainya sangat tinggi sebagai nilai cagar budaya.
Dan ini jalan utama sebenarnya, jalan yang kalau kita riset sejarahnya lagi, ternyata ini dulu gedung perkantoran. Kenapa letaknya berseberangan dengan stasiun kereta api? Karena memang dulu orang traveling dengan kereta tinggal nyebrang untuk ke kantor gitu ya. Dan hal-hal seperti itu ternyata owner memang tidak punya data sejarahnya, tidak punya data arsitekturnya, dan ternyata gedung ini adalah karya bersaudara Schumacher. Jadi kakak adik Schumacher ini arsitek yang lumayan terkenal di Indonesia, lahirnya di Indonesia tapi keturunan Belanda gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa jadi materi pembelajaran, bukan saja untuk arsitek lapangan, tapi sebenarnya untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk pemerintah, sebenarnya banyak sekali. Ini contoh foto pertama ya. Jadi sekarang ini bisa dinikmati di hari ini. Contoh foto yang kiri. Foto yang kiri adalah kondisi gedung waktu setelah dibersihkan. Jadi 3 minggu pertama kita membersihkan sampah, membersihkan sisa-sisa manusia sebelumnya, dan banyak squatter ya, banyak gelandangan yang sempat tinggal di gedung ini gitu ya. Jadi itu setelah dibersihkan 3 minggu baru kelihatan ada retak, ada rusak gitu ya. Dan ini yang foto sebelah kanan adalah foto saat ini. Kenapa jadi bata semua? Karena dindingnya, ketebalan dindingnya itu lebih dari 30 cm dan kondisinya berjamur, lembab, berlumut, dan akhirnya diputuskan kalau diaci ulang, dicat lagi, biayanya terlalu tinggi, waktu yang dibutuhkan terlalu panjang. Jadi diputuskan dengan penanganan chemical untuk gedung bersejarah, kemudian dikupas, terlihat cantik juga dengan bata expose, dan batanya masih bata-bata lama ya. Dan ini owners, kebetulan waktu itu owners terlibat, owner penyewa ya, jadi ada penyewa yang di bawah PT Pembangunan Kota Tua. Jadi Jiwasraya dalam hal ini sudah melepaskan gedung ini sebagai gedung sewa, disewakan ke PT Pembangunan Kota Tua untuk diapain, terserah gitu ya. Kemudian salah satu rencana owner waktu itu sudah terlibat dalam pekerjaan perencanaan awal. Jadi beliau sudah tahu, oh saya punya lukisan, ukuran lukisannya sekian kali sekian, bagus nih nanti ditaruh di tangga. Hal-hal seperti itu. Next picture-nya ini before after juga. Jadi ini bagian ruang kantor yang menghadap ke stasiun. Jadi kalau berdiri di jendelanya melihat ke jalanan ke bawah, itu depannya seberangnya stasiun kota. Nah, hari ini sudah menjadi kantor dan sebagian difungsikan juga sebagai kafe. Jadi bisa di sini suasananya tidak seperti di Jakarta yang panas, karena balik lagi konstruksi dengan ketebalan dinding lebih dari 30 cm, gedungnya aja nggak pakai AC aja sudah adem. Sekarang ditambah AC, ditambah lighting, ditambah artworks, ini situasinya sudah nyaman sekali. Jadi ini yang hal seperti ini, pekerjaan bahwa dari mulai owner hingga user dan operator itu yang memang belum semua pemerintahan atau belum semua pemilik memahaminya. Jadi memang harus ada yang bergerak. Kalau komunitas yang tahu, sebaiknya komunitas yang bisa mengajak diskusi pihak pemerintah. Kalau pemerintah yang tahu, harus menggandeng owners dan profesional. Ini yang terlibat di pekerjaan ini bukan saja arsitek, tapi juga researcher yang khusus arsitektur dan arkeologi, kemudian historian, kemudian interior designer, artis, karena ada beberapa lukisan yang juga dipesan khusus untuk space dinding yang tersedia, kemudian furniture designer, kemudian lighting designer. Dan ini Ibu dapat linknya dari mana? Sampai bisa digunakan. Sampai bisa digunakan, ini kurang lebih perlu waktu hampir 18 bulan sampai bisa dipakai kembali setelah 15 tahun kosong. Oke. Ini contoh ruangan yang lainnya lagi. Jadi contoh di kiri atas, waktu pertama saya harus menangani gedung ini kaca hilang semua, detail artwork itu hilang, sisa gumpalan-gumpalan kecil itu kita harus mereplika lagi dari awal,
kemudian banyak besi di kolom juga yang hilang harus ditambahkan kembali, itu ada metodenya lagi. Kemudian lantai juga banyak yang lepas dan hilang, ada beberapa yang harus dibeli baru dan dibuat baru yang semirip mungkin dengan yang asli. Jadi yang kanan bawah ini foto yang di hari ini. Project berikutnya ini bukan saya yang menangani, tapi ini salah satu contoh yang ada di New York bahwa sebuah pelabuhan dan pemukiman yang tadinya dibangun sempat ramai kemudian jadi kumuh itu tetap bisa difungsikan kembali. Secara umum pekerjaan revitalisasi ini sebenarnya menjaga aset sejarah, wajah kota, dan sebenarnya menerapkan konsep reuse recycle. Jadi sebenarnya kenapa sih harus bangun baru kalau ternyata gedung-gedung kosong ini banyak sekali dan memang perlu kesadaran dari berbagai pihak yang terlibat. Ini di New York sampai awal abad 20, jadi abad 19 ini masih digunakan sebagai hunian dan dekat dengan pelabuhan. Tapi kemudian mulai ditinggalkan, tidak menarik lagi dan jadi kawasan yang berhantu juga. Kemudian di tahun 76 pemerintah kota dengan komunitas, dengan meng-hire profesional dan arsitek merehabilitasi kawasan ini sehingga sejak tahun 83 menjadi butik, restoran, dan museum. Akhirnya hidup kembali dengan format bentuk yang sama, ini bisa hidup kembali. Ini contohnya, jadi pelabuhannya menjadi atraksi, sudah tidak bukan pelabuhan kargo yang sibuk lagi, tapi ini menjadi public space yang bisa dinikmati banyak orang, bukan hanya jalan-jalan, tapi ya makan, minum, mau belanja, mau foto-foto, semua bisa di sini. Sebenarnya dari pergerakan komunitas dan profesional arsitek, kami mengharapkan bahwa kota bisa seperti ini. Kawasan-kawasan yang katanya terbengkalai atau mengerikan atau banyak premannya atau banyak hantunya sebenarnya bisa diaktifasi lagi. Tapi memang nggak bisa sendiri, nggak bisa hanya arsitek, nggak bisa hanya komunitas. Pemerintah juga nggak bisa sendirian, memang harus sama-sama. Mungkin ini foto terakhir, contoh aja bahwa lautnya bisa dinikmati. Sebelah kiri ini ada deck yang dibuat untuk duduk-duduk dan foto-foto. Saya rasa kalau bicara Indonesia akan lebih bagus lagi dari ini. Hanya memang masih perlu banyak mengedukasi masyarakat, pemerintah, dan para pemilik gedung. Saya rasa kota harusnya bisa menjadi pembawa pesan yang baik, karena kota yang cantik sebenarnya kita nggak perlu bikin museum di dalam gedung, tapi sebenarnya kota yang menceritakan bagian-bagian kotanya berdasarkan sejarahnya, sebenarnya itu sudah museum sendiri bagi kotanya. Jadi kawasan mana yang berkembang tahun berapa sebenarnya itu sudah jadi museum gitu. Nggak harus kita ke Museum Bank Indonesia, kita ke Museum Mandiri, itu semua masuk ke gedung gitu. Sebenarnya Jakarta ini contoh, atau Semarang atau Medan itu sebenarnya banyak cerita, Padang bahkan gitu, banyak kisah dari pelabuhan ke kota Bukit Tinggi, kemudian ke Padangnya sendiri, itu banyak cerita dan itu sebenarnya sudah museum bagi kotanya sendiri. Jadi mungkin dari saya sekian, mungkin kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi silakan. Oke, terima kasih Ane. Suara saya bisa kedengeran ya? Dengar. Oke, iya baik. Teman-teman semua yang udah hadir pada acara kita di sore hari ini, barusan Ane sudah melakukan sharing kepada kita tentang bagaimana mengelola bangunan lawas ya, dan mungkin lebih banyak ceritanya adalah potensi-potensinya. Di sana disampaikan bahwa memang kita saat ini sudah memiliki undang-undang cagar budaya, itu paling tidak sudah menjadi modal awal, walaupun tentunya untuk mewujudkan beberapa hal yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut tentunya diperlukan berbagai turunan regulasi lainnya. Tapi di sini saya juga menangkap ada berbagai macam potensi bagaimana gedung Olveh yang tadinya sudah sedemikian kondisinya buruk, bahkan terbenam,
dan bahkan hal yang penting seperti tahun kapan berdirinya gedung itu saja sudah terbenam, termasuk tadi juga keramik, bukan keramik ya, marmer dari Italia tadi itu. Jadi ternyata bisa disulap, bisa menjadi tempat yang sangat menarik dan sangat nyaman, dan itu juga bisa kita lihat juga dengan contoh-contoh yang tadi kelihatan di New York tadi ya, dan di beberapa tempat dari dunia lain. Nah, sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Nah, tadinya saya cukup sedih juga ngelihat dan mendengar yang diceritakan Anne bahwa ternyata banyak gedung yang udah kosong, bahkan sampai 20 tahun kosong gitu. Padahal umur gedung itu dia juga ada batasnya, apalagi kalau dia tidak dikelola dengan baik. Tentunya umurnya itu dia menjadi sangat pendek. Nah, apa masalahnya? Kenapa sampai ada gedung yang sampai banyak sekali yang dibiarkan kosong kayak gitu? Nah, tadi disampaikan oleh Anne harus ada yang bergerak. Apakah itu yang bergerak dari pemerintah? Tentunya kalau pemerintah yang bergerak harus melibatkan bukan hanya profesional, tapi juga pemilik gedung dan juga operator gitu. Dan kalau misalnya pemilik gedung yang bergerak, tentunya juga harus melibatkan pihak-pihak lain. Nah, kenapa ini pada nggak bergerak? Apa sih masalahnya gitu? Ini yang mungkin kita bisa cek dan kita gali sama-sama di sesi kali ini ya. Saya silakan mau buka pertanyaan kepada teman-teman semua untuk memberikan komentar. Saya akan gantian ya. Saya akan bacakan satu-satu dan saya akan juga buka kesempatan untuk menanyakan langsung kepada teman-teman. Nah, supaya nggak bosen mendengarkan suara saya dan suara Anne, langsung sini saya akan ngambil pertanyaan pertama. Ini dari Mbak Nada ya. Mbak Nada, mungkin apakah berminat untuk menanyakan secara langsung? Kalau misalnya berminat, silakan saya mohon kepada host-nya untuk memberikan akses pada Mbak Nada untuk bicara. Pak Nada. Pak Nada, mohon maaf. Oh iya, itu saya baru lihat gambarnya Pak Nada. Iya, ganteng lagi orangnya. Mohon maaf, Nada. Silakan Pak. Begini Mbak Ana, kan kita lihat kasus seperti di Singapura, di Clarke Quay, itu mereka bisa olah satu kompleks. Jadi tidak cuma satu building per building, tapi satu kompleks. Di sana kalau kita masuk, kita dapat seperti atmosfer tersendiri gitu. Beda kalau kita ke Orchard Road, tiba-tiba kita masuk ke Clarke Quay, dari sungainya juga. Nah ini kalau saya lihat di Kota Tua kita punya elemen-elemen yang kurang lebih sama dengan di Clarke Quay. Mungkin nggak di Jakarta kita bikin seperti itu, Mbak Ana? Pertanyaan saya di situ dulu sementara itu. Oke, iya. Ini langsung dijawab ya? Langsung dijawab? Iya boleh, tapi saya sampaikan ini dulu juga dari saya kebetulan sebelum saya kasih ke Anne untuk jawab, saya pikir pertanyaan dari Pak Nada ini adalah pada intinya menanyakan bisa nggak contoh-contoh yang seperti di luar, dan di Singapura itu banyak sekali contoh-contoh memang bangunan-bangunan bersejarah yang dilestarikan, khususnya kalau kita lihat di sekitar Little India, di daerah sekitar downtown, di daerah sekitar Jalan Amoy dan lain, banyak bangunan bersejarah yang dan dia sangat ramai banget. Tapi satu kebetulan karena saya sempat di sana juga, itu Clarke Quay itu salah satu contoh yang bukan pelestarian sebetulnya itu Pak Nada. Jadi Clarke Quay itu dia salah satu kasus di mana kemudian bangunan-bangunan lamanya dibongkar semua. Lalu kemudian dibangun ulang oleh pemerintah Singapura dengan style seakan-akan bangunan lama. Dan itu bagi kalangan-kalangan yang konservasionis di Singapura itu cukup dikritik juga. Walaupun bagi orang-orang yang nggak ngerti conservation atau pelestarian, mereka merasa mendapat seakan-akan itu ada kawasan yang ada nuansa heritage-nya ya, nuansa bangunan tuanya. Tapi bagi orang yang nggak ngerti, mereka sih senang-senang aja. Wah, tempatnya keren, banyak tempat-tempat makan, tempat minum, tempat hangout yang menarik gitu ya. Tapi saya kembali lagi supaya tidak terlalu panjang di sana, saya kembalikan ke Anda pada intinya bisa nggak sih beberapa mekanisme atau contoh-contoh yang kita lihat di luar, termasuk di Singapura, itu bisa nggak kita terapkan di daerah Kota Tua, daerah yang memang banyak bangunan heritage-nya. Oke. Terima kasih Pak Nada pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau dibilang bisa. Apa sih yang nggak bisa? Apalagi orang Indonesia ya. Sebenarnya orang Indonesia tuh bisa semua sebenarnya.
Tapi kenapa Singapura menjadi berhasil, terlepas dari itu nanti ada lagi penjelasannya, Bong. Jadi sebenarnya di Singapura itu keputusan bahwa dibentuk sebuah badan otorita yang berfungsi khusus menata kawasan, dan anggota perusahaannya adalah terdiri dari sejarawan, arkeolog, arsitek, master planner, urban designer gitu ya. Itu. Jadi pemerintah kota punya regulasi, tapi badan otorita melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus yang di ranah heritage gitu. Nah, di Indonesia belum ada satu kota pun yang Pemprovnya memutuskan untuk dibentuknya sebuah badan otorita yang berisi orang-orang profesional dari berbagai latar belakang pendidikan untuk bisa mengawal pekerjaan ini. Kalau dibilang aset Indonesia dibanding Singapura, ya jauh lah ya. Indonesia kan punya lebih banyak, punya lebih luas. Riverfront di Indonesia berapa banyak? Banyak banget gitu. Kalau dibanding Singapura nggak ada apa-apanya. Tapi kata-kata mau ini menjadi tidak doable ketika tidak ada yang mengawal kerjaan apa-apa. Nah, contoh aja kerumitan yang saya hadapi di Kota Tua misalnya waktu itu, kawasan Kota Tua ini memiliki 2 pemerintahan, satu Wali Kota Jakarta Utara, satu Wali Kota Jakarta Barat. Ada gedung yang separuh ke barat, ada gedung separuh ke utara. Ketika wali kotanya salah satu tidak mau hadir untuk memutuskan sesuatu di situ, itu aja bisa ketunda sebulan pekerjaan di situ. Itu baru contoh kecil. Belum lagi urusan pipa air ya, gitu. Ketika misalnya ada badan otorita itu tugasnya tentunya juga menembus birokrasi. Ketika tidak ada badan otorita, karena saya project manager, saya yang harus nembus-nembus pekerjaan itu. Contohnya, permasalahan paling besar waktu itu tidak ada air bersih di strip gedung yang menghadap di Kali Besar. Ketika harus digali, dicek ke bawah, ke dalam itu, ternyata pipanya semua ketutupan cor jalanan. Jadi, jalanan dikerjakan oleh dishub, ngecornya di depan pipa, karena pipanya pipa lama, dianggap, oh gedungnya udah nggak dipakai kok, gitu. Tidak ada pertimbangan lain, gitu, bahwa ini kerjaan gue kerjain aja, gitu. Sebenarnya kan nggak bisa begitu. Ketika ada badan otorita yang lebih luas tanggung jawab dan cakupan kerjanya, tentunya mereka akan berada di posisinya harusnya mendampingi gubernur untuk mengambil keputusan, gitu. Jadi harus banyak pekerjaan-pekerjaan dinas yang paralel bisa direview. Oh ini pekerjaan ini harusnya saling bersinergi, bukan saling menutupi dan akhirnya menyulitkan gedung-gedung yang ingin dioperasionalkan kembali. Gitu. Itu baru salah satunya. Nah kalau di Singapura memang ini kaitannya dengan arsitek dan arkeolog gitu. Ada gedung-gedung yang arkeolog kekeh gitu ya, nggak mau dibongkar karena kaitannya dengan masa lalu dan sejarah dan details yang mungkin tidak bisa diulang di masa depan. Tapi ketika harus konsolidasi dengan beberapa background ilmu, arsitek, mechanical, electrical, plumbing, dan struktur, mungkin saja ini gue nggak tahu ya, Bong, behind the scene-nya Clarky, tapi di beberapa kasus di Kota Tua Jakarta, kalau gedungnya sangat terlalu membahayakan dan memakan biaya terlalu besar untuk diperbaiki, memang disarankan ada sebagian dibongkar untuk diperkuat strukturnya dan dibuat replikanya. Jadi suasananya tetap, tapi replikanya dibangun kembali. Tapi yang terjadi di Kota Tua hari ini, lebih banyak gedung yang dibongkar, lalu dibangun jadi ruko. Jadi hilang sama sekali. Mungkin kalau di next session saya akan tunjukkan salah satu gedung yang saya riset di tahun 9798, itu gedung kembar 8 yang sebenarnya dijadikan gudang, dan cantik banget detail gudangnya karena tingginya 20 meter, ke belakangnya 40 meter, tapi di hari ini sudah jadi ruko, kaca semua, dan
aduh jelek banget gitu ya. Jadi posisinya itu pengaruh di kebijakan gitu dan siapa yang melakukan dan tidak ada pengawasan. Di Singapura semua dihandle oleh satu badan lengkap. Yang bikin master plan, yang mengeksekusi sampai bikin signifikasi gedung mana yang boleh tidak boleh dihancurkan sampai mengawasi itu satu badan. Di Indonesia belum ada satu badan itu. Pemerintah jalan sendiri, pengawasan nggak ada, pendataan signifikasi gedung nggak punya, owner bingung, kalau background-nya bukan di bidang ini, bingung nggak tahu mana yang baru, mana yang benar, mana yang salah gitu. Akhirnya kan hal seperti itu. Ya, jadi saya tangkap di sini jawabannya memang ada niat yang kuat dari pemerintahnya, termasuk melalui badan otorita tadi ya, sehingga ada sebuah kesatuan aktivitas untuk melakukan revitalisasi kawasan di Singapura. Nah, saya di sini udah melihat ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk, tapi sebagaimana janji saya juga akan membuka, saya akan gantian, jadi membacakan yang sudah ditulis sama orang, sama peserta di sini, dan juga memberikan kesempatan untuk berbicara langsung kepada yang raise hand. Jadi di sini saya lihat udah ada Bapak atau Ibu ya, Tri Salim, itu nanti saya berikan kesempatan untuk menanyakan secara langsung, tapi sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Andrew C. Putra. Di sini, selamat sore, salam kenal, saya Andrew. Bagaimana membuat owner sebuah bangunan lawas tahu akan nilai budaya dan melihat potensi ekonomi, dalam hal ini benefit dari bangunan miliknya, bukan melihat bangunan lawas ini sebagai beban ekonomi. Nah, bagaimana nih Anda? Iya, memang selama ini menjadi beban karena kawasannya selalu kawasan yang komersial, kemudian pajak bangunannya tinggi, kemudian tidak teraktivasi, akhirnya menjadi beban. Jadi sebenarnya mungkin owner yang seperti ini perlu dibantu, either dibantu oleh publik ini banyak ya, bisa ada media, jurnalis, atau bisa ada komunitas, atau bisa ada profesional yang bisa membantu mensupport owner menginformasikan bahwa sebenarnya ada badan-badan riset yang bisa membantu mereview gedung ini value-nya seperti apa. Dan kemudian fungsi baru apa yang sebenarnya harus ditempatkan di situ. Fungsi baru ini kan nggak bisa sembarangan. Misalnya tiba-tiba gue punya gedung pengen bikin warung kopi aja, padahal di situ nature-nya di situ misalnya jualan handicraft misalnya. Bisa cocok, bisa nggak cocok, kan itu harus ada yang mereview lagi, harus ada tenant expert yang bisa mereview market di sana, yang orang ke sana mau beli apa atau mau menikmati apa gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin owner yang belum tahu tapi mau tahu kan sebenarnya perlu support, bisa dibantu. Kalau di Jakarta ada PDA ya, Pusat Dokumentasi Arsitektur. Jadi sebenarnya tempat mereka, kantor mereka terbuka, kita bisa nanya di sana, bisa minjem buku, dan bisa minta tolong untuk riset gedung kita seperti apa sih, itu bisa dikerjakan oleh PDA. Kalau di kota lain mungkin saya justru perlu input dari teman-teman yang ada di kota lain, apakah sudah ada atau belum. Kalau belum ada mungkin bisa dimulai oleh kampus, karena biasanya kampus punya database terbanyak untuk hal-hal seperti ini ya di perpustakaannya. Mungkin dari saya gitu kalau untuk owner. Iya, thank you. Jadi kita melihat bahwa potensi bangunan lawas ini juga mesti dilihat dari potensi ekonominya ya, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Anne, memang kalau bisa dari ownernya kita bantu, dari pemerintah tadi juga menyatakan bahwa ada beberapa lembaga yang bisa dijadikan panduan atau referensi ya, dan tapi semoga kalau kita lihat sih mestinya bangunan itu mendapatkan bantuan yang lebih serius ya, terutama nanti mungkin kita bisa bahas lagi apakah ada dana bantuan untuk revitalisasi. Misalnya ownernya dia nggak kaya-kaya amat gitu, bisa nggak dia mendapatkan dana bantuan untuk revitalisasi? Apa pinjam dari bank? Tapi nggak usah dibahas sekarang, itu cuma ada beberapa pertanyaan yang melintas di kepala saya saja. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Tri Salim, entah Bapak atau Ibu Tri Salim, mungkin dari host bisa kasih kesempatan pada Tri Salim untuk menanyakan secara langsung. Bagi yang lain yang ingin menanyakan secara langsung, silakan raise hand dalam panel partisipannya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih.
Halo, cek. Halo, Ya? kedengaran. Halo, ya kedengaran. kedengeran. Terima kasih buat moderator dan narasumber ya. Ini menarik ya apa yang dipaparkan sama Mbak Aneke tadi terkait dengan bagaimana memanfaatkan bangunan-bangunan atau mendayagunakan potensi-potensi yang ada di bangunan-bangunan tua itu ya. Mungkin sedikit ya yang saya pengen tanggapi dan saya pengen bertanya sebenarnya. Pertama terkait dengan sebenarnya sudah sempat terlintas tadi ya kita semenjak ada Undang-Undang 2010 terkait dengan cagar budaya itu sangat banyak ya, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada bangunan-bangunan cagar budaya atau bahkan di daerah-daerah yang belum tersentuh sama sekali, padahal peluang untuk menyelamatkan cagar budaya ini masih sangat memungkinkan. Kemudian menurut saya cagar budaya juga kita tidak bisa melihat dari sisi fisiknya saja, dalam artian artefak seperti itu, tapi juga ada cagar budaya yang sifatnya intangible ya, seperti itu, atau tangible dan intangible lah ya yang kita tahu. Nah, kemudian cagar-cagar budaya yang sudah ditetapkan yang bersifat artefak ini tadi atau dalam hal ini bangunan, kebanyakan yang kita temukan di daerah-daerah, saya nggak tahu karena tadi saya rasanya melihat contoh-contoh itu banyak mungkin juga sudah dikerjakan itu adalah contoh-contoh yang ketermudahan akses terhadap lembaga-lembaga penelitian seperti yang disebutkan ada PDA dan ada keinginan dari kampus gitu ya yang ingin memelihara, atau juga sebenarnya sudah ada di daerah itu yang namanya BPCB ya, Badan Pelestari Cagar Budaya, tapi persoalannya karena mungkin terlalu banyak yang menjadi tugas-tugas mereka, akhirnya justru banyak yang terbengkalai seperti itu. Kemudian hasil-hasil risetnya pun tidak pernah dibuka karena saya nggak tahu apakah itu menjadi kendala atau seperti apa. Akses kita yang sifatnya terhadap informasi publik ini atau cagar budaya ini terbatas sekali sebenarnya. Itu mungkin yang saya pengen nanggapi karena di beberapa tempat seperti halnya kalau di daerah saya sebenarnya di Sulawesi ya, di Sulawesi Tenggara khususnya ya. Saya kebetulan aktif di kampus dulu, seperti saya mau bagi sedikit itu di Kendari, itu ada kampung tua atau kota tua seperti itu, tapi karena kepentingan pemerintah ini kemudian mencoba untuk membangun jalan atau jembatan gitu, mereka merubuhkan itu semua padahal kota ini masih sangat aktif. Itu mungkin yang sangat disayangkan. Ada bioskop yang sebenarnya tipikal bioskop itu yang sangat bagus, yang hari ini sudah tidak ada banyak di tempat-tempat di Indonesia gitu. Nah mungkin itu informasi baru buat Mbak Eneke ya, tapi sebenarnya ini di tahun 2010-2015 ketika itu saya kebetulan masih mahasiswa di arsitek. Ini sangat ironi buat saya. Kita menentang, bahkan ada bahasa dari ya mungkin ini keterbatasan dan mungkin itu dilihat dari sisi ekonomi. Pemerintah kita mengatakan bahwa ya kita nggak bisa bandingkan bangunan motor baru, dia menganalogikan motor baru dan motor tua gitu untuk create ekonomi gitu, karena kalau motor tua itu pasti larinya agak lambat dibandingkan dengan motor baru seperti itu dia menganalogikan kota tua dan bagaimana dia membangun baru seperti itu. Nah jadi jangan salah, maksudnya gini, kita selalu melihat di kota-kota banyak yang menangani di daerah itu sangat sedikit, tapi kalau di kota-kota besar itu sudah sangat banyak. Nah, makanya saya pengen pertama sebenarnya saya pengen ngajak kita berkolaborasi karena di daerah-daerah atau di kampung-kampung yang sebenarnya masih banyak bahkan terancam punah itu kita kurang sangat akses ke sana. Kalau di Jakarta itu sangat mudah kayak tadi saya bilang PDA itu tadi ya. Tapi kalau di Sulawesi ataupun di Sumatera akses ini sangat boleh dibilang maskulin atau eksklusif banget sebenarnya. Nah, kemudian yang terkait dengan bangunan-bangunan tadi, saya pengen bilang bahwa banyak bangunan-bangunan tua tadi itu sudah dijadikan cagar budaya, ada hasil risetnya, itu bisa menjadi pelajaran buat ya, kalau di dalam tataran kampus, terutama teman-teman mahasiswa arsitek, seperti itu ya, atau orang-orang yang care dengan cagar budaya seperti itu. Atau orang-orang yang bisa meng-create ini. Tapi tadi keterbatasan. Kalau saya contohkan di Sulawesi Tenggara tadi, di Sulawesi Tenggara itu yang mengambil data adalah BPCB di Makassar.
dalam hal ini pusatnya di Sulawesi Selatan gitu, yang membidangi beberapa provinsi di sekitarnya. Tapi ketika kita minta data itu lemah sekali, tidak bisa kita mengakses data-data itu, tidak ada keterbukaan data terhadap di mana daerah cagar-cagar budaya seperti itu. Nah mungkin saya ingin mengatakan bahwa karena saya dari Buton, Bau-Bau, ada sampai hari ini ada kota pecinan, daerah pecinan gitu. Kota Bau-Bau ini adalah salah satu jalur transportasi laut ketika itu dan hingga hari ini. Karena daerah Buton itu adalah salah satu daerah yang menjadi daerah kesultanan ya. Bahkan hari ini sudah menjadi kota pusaka. Tapi saya melihat tidak ada langkah-langkah konkret. Jadi ini saya pikir nggak tahu ini kendalanya di mana. Itu yang ingin saya tanyakan yang pertama. Apa kendala yang Satu kemudian? dulu kali Pak Salim ya. Nanti biar ini saya langsung to the point aja, langsung ke pertanyaannya. Itu ya, pertanyaan yang kedua langsung to the point aja. Yang kedua ini persoalannya adalah di mana kita ingin, kalau saya ingin membangun relasi, contoh kayak tadi ya, kita udah ini kawasan ini kita udah tahu nih bahwa ini potensinya bagus gitu, tapi kendalanya kita tidak punya mungkin yang punya atau pemerintah saya nggak tahu punya keterbatasan anggaran atau tidak punya. Kalau yang lokal ini kan pasti, kalau saya yang punya persoalannya pasti di finansial. Bagaimana untuk bisa membangun relasi ini atau kerjasamanya kemana seperti itu? Mungkin itu karena banyak yang bakal bertanya, saya cukupkan dulu. Terima kasih banyak. Baik Pak Salim, terima kasih sudah jauh-jauh dari Buton. Ada 2 pertanyaan tadi, Anne silakan. Ya, oke. Mungkin langsung aja. Kalau akses bicara ini, saya turut prihatin. Saya kaget banget kalau satu kampung tua dihancurkan semua. Saya turut bersedih sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, pembangunan itu tidak bisa, apalagi untuk kota kawasan lama. Balik lagi gini, pemerintah punya program, punya anggaran yang harus diserap setiap tahun. Jadi ada kepentingan di situ. Sebenarnya harusnya memang berkolaborasi. Kolaborasi itu memang harus dengan komunitas. Yang paling tepat adalah komunitas. Arsitek atau arkeolog atau siapapun itu pasti berjejaring, punya asosiasi, punya network. Kalau arsitek ada IAI, kalau arkeolog ada asosiasi arkeolog. Kalau belum ada di Buton, harusnya memang dibentuk, ada yang bergerak, ngumpul untuk bisa punya suara, untuk bisa bikin statement sebagai publik, bahwa publik juga mau ikut bertanggung jawab kok terhadap kawasannya gitu. Kalau kita bicara tadi yang saya sampaikan, nggak bisa motor baru, motor lama, karena ini totally different. Ini kisah sejarah dan wajah kota. Jadi perjalanan bangsa Indonesia itu bisa diceritakan kalau wajahnya tidak dioperasi plastik. Sama kayak orang kalau operasi plastik, hidungnya dari pesek berubah jadi mancung, kisah sejarahnya hilang gitu. Itu sama posisinya. Kalau kota tua dibongkar sama sekali, itu totally different, wajahnya baru semua, itu akan beda ceritanya. Jadi memang harus ada teman-teman lokal yang bergerak. Memang awalnya bergerak pasti volunteer dulu. Seperti saya dulu di Bandung, Bandung Heritage itu dibentuk di akhir tahun 70-an, menjelang tahun 80. Itu teman-teman arsitek dan arkeolog yang ngumpul, yang punya rasa peduli terhadap bangunan. Kita sebenarnya bergerak tidak dengan dana apapun, dengan dana masing-masing. Ngumpul, kita kerja di luar jam kuliah atau di luar jam kerja kita untuk membantu mendata bangunan. Data bisa dicari di mana aja. Zaman saya dulu belum ada Google. Semuanya dicari di perpustakaan, interview, ngobrol sama orang-orang lama di Bandung gitu, untuk bikin signifikansi kawasan mana yang tidak boleh dibongkar. Jadi artinya harus ada teman-teman yang memang peduli. Pasti kamu nggak sendirian gitu. Kalau nggak sendirian, pasti ada temennya. Pasti bisa bergerak bersama. Jadi kenapa pemerintah seperti itu? Pemerintah punya program dan memang banyak kan kayak gini. Kalau penugasan itu kan banyak orang dari mana-mana. Mungkin beliau-beliau itu bukan orang asli Buton. Jadi memang tidak tahu kisah sejarah kota. Itu penting banget ketika ada yang bekerja, berprofesi, ditugaskan, ya dia melakukan tugasnya. Dia ingin jadi tenaga yang tentunya taat sama atasannya ya gitu, dengan penugasannya. Tapi ketika bukan orang asli, bukan orang lokal, tidak tahu cerita sejarahnya, dia punya beban untuk menjalankan tugasnya. Nah, disinilah tugas komunitas dan rekan-rekan yang memang peduli harus punya data. Kami dulu, saya dulu mahasiswa tingkat 3, saya sudah membantu
dosen-dosen dari berbagai kampus. Kita dulu ada 5 kampus yang sama-sama di Bandung Heritage untuk bisa bikin dokumen lengkap untuk nanti dokumen itu dibawa ke wali kota untuk bikin statement bahwa Pak, gedung yang ini tidak boleh dibongkar karena ada nilainya begini dan bisa diaktifasi menjadi fungsi A, B, C, D yang juga bisa dikomersialisasi. Ada nilai ekonominya juga gitu. Dan nilai ekonominya bukan hanya untuk pemerintah kota tapi untuk pemilik gedung, untuk komunitas di kawasan juga gitu. Dan untuk mahasiswa bisa belajar banyak di situ. Jadi menurut saya yang pertama itu ya, harus ada yang bergerak dan voluntary base dulu, semuanya bergeraknya seperti itu. Pada akhirnya nanti ketika sudah berjalan, didengar pemerintah di hari ini tahun 2020, Bandung Heritage adalah salah satu tim penasehatnya gubernur dan wali kota di Bandung dan di Jawa Barat gitu. Kenapa? Karena sudah berjalan lebih dari 20 tahun gitu dan dijalankan dengan komitmen semuanya pengen Kota Bandung tetap bisa dinikmati, ada sejarah kotanya, jangan semua dioperasi plastik nanti berubah gitu ya. Oke, yang nomor 2 untuk urusan finansial memang agak tricky karena sebenarnya ketika pemerintahnya nanti sudah paham value-nya, tentunya bisa dianggarkan gitu. Tapi harus ada dulu tim komunitas yang bisa menjelaskan dulu kebutuhan, fungsinya dan nanti benefitnya untuk pemerintah kota sendiri. Kalau itu bisa dijelaskan, saya rasa pemerintah kota juga bisa menganggarkan karena anggaran saya nggak tahu kalau mungkin tiap-tiap kabupaten beda, tapi saya rasa anggaran tuh untuk tahun ke depannya, tahun berikutnya biasanya masuk di April atau Mei gitu. Jadi di periode-periode ini biasanya adalah untuk pendataan kebutuhan anggaran di tahun mendatang. Kalau itu bisa, pertama dari APBD sebenarnya bisa, kemudian yang kedua CSR perusahaan. Banyak perusahaan swasta, apalagi di Buton mungkin banyak perusahaan yang punya alokasi dana CSR, mungkin tidak besar, tapi kalau dari beberapa perusahaan bisa digabungkan, nilainya lumayan, bisa kok untuk membenahi kota. Gitu. Jadi artinya akses itu di hari ini saya rasa bisa dicari lebih mudah. Ini kita bisa kenal gini juga sudah awal, kita keep in touch gitu ya, bisa tetap nanya-nanya ke kami gitu. Tapi saya rasa di sana harus ada yang bergerak. Mungkin dari saya gitu. Iya, Jawaban. terima kasih. Tadi sekaligus ada ralat dari Pak Salim, jembatan yang dibangun itu dan merobohkan kota tua itu di Kendari, bukan di Buton. Oh, oke. Ya. Tapi memang cukup memprihatinkan di sana dan kita harapkan memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Salim juga ya, bahwa ini perlu segera dibuatkan listnya ya, yang mana saja daerah-daerah atau bahkan kawasan yang memang harusnya dilindungi gitu. Karena kalau tidak segera keluar daftarnya itu kemudian bisa aja bangunannya dirobohkan atau kawasannya dirubah total sama sekali dan kemudian mereka bilang saya salah apa, nggak pernah ada ketentuan. Jadi memang itu salah satu yang diharapkan bisa segera PR yang segera dituntaskan oleh pemerintah beserta dengan masyarakat seperti kita ya. Berikutnya saya melihat di sini ada yang sudah mengangkat tangan juga, Ibu atau Mbak Christine Dameria. Tapi sebelum ke Mbak Christine, saya ingin bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Ristia, Mbak Ristia. Selamat sore. Mau bertanya, langkah awal apa yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan pemerintah, misalnya Pemda, bahwa bangunan lawas di suatu daerah itu mesti segera ditangani dengan sebenar-benarnya. Nah, gimana kita meyakinkan pemerintah nih, Mbak, untuk serius? Oke, Mbak Ristia, halo, apa kabar? Ya, jadi sebenarnya balik lagi tadi jawabannya mirip dengan tadi Pak Salim ya, Pak Salim ya. Jadi bahwa sebenarnya Mbak Ristia kan sudah di IAI. IAI itu punya cukup tenaga ahli lah yang bisa membantu membuatkan data signifikasi bangunan. Jadi sebenarnya ini salah satu yang pernah saya lakukan juga di terhadap beberapa bangunan di Bandung. Jadi timnya nggak banyak, mungkin paling banyak 8 sampai 10 orang, harus ada yang mendokumentasi gedung atau kawasan itu, dokumentasi lengkap ya dari existing-nya, kawasannya, perimeternya ada apa saja, kemudian data sejarahnya, kemudian value sejarahnya, nilai sejarah yang ada di situ, dan usulan
agar dilestarikan untuk jadi apa gitu. Karena kalau kenapa harus untuk jadi apa? Karena itu di situ ada forecast pendapatannya. Pemerintah itu perlu data berapa rupiah yang bisa masuk ke saya. Pemerintah selalu gitu. Kalau ini gedung dioperasionalkan masuk untuk pajak, pajaknya bisa berapa? Setahun bisa dapat berapa? Jadi teman-teman perlu nanti bikin RAB kasar untuk gedungnya, kira-kira dulu gitu kalau perbaikan atap atau apa, tapi dengan metode revitalisasi yang benar ya. Bukan misalnya gini, jangan sampai kuda-kuda kayu diganti sama baja ringan ya, itu jangan sampai begitu. Jadi maksud saya signifikansi sejarah itu termasuk mengembalikan material gedung ke konteks aslinya awalnya gitu, termasuk kalau ada kaca patrinya, kalau ada menaranya gitu ya, itu harus dikerjakan dan itu bisa ada estimasi biayanya. Jadi pemerintah bisa tahu dengan biaya yang dikeluarkan sekian, kalau nanti ada tenant untuk operasional, akan ada penghasilan dari gedung ini, akan ada pajak yang bisa dikontribusi untuk pemerintah daerah. Ketika ujungnya itu ada tersebut, pemerintah pasti bisa mendengarkan gitu. Kalau hanya datang pemerintah bilang tolong Pak, tolong diurus, nggak akan diurus gitu, orang dia juga bingung, mereka juga bingung karena sebenarnya di pemerintahan jarang sekali ada arsitek atau arkeolog. Ya, arsitek atau arkeolog jarang sekali yang jadi PNS gitu. Ada, tapi jarang. Dan ketika mereka di level eselon 3 atau 4, mereka tidak pada posisinya diizinkan untuk memberi saran gitu. Jadi kasihan sebenarnya. Mungkin mereka punya hati di situ, tapi mereka nggak bisa ngasih input gitu ya. Jadi teman-teman lah memang kalau di Palangkaraya, aku rasa IAI sudah cukup kuat, sudah sering ketemu lah sama pemerintahan kota gitu, sama pemerintahan daerah. Jadi bisalah didorong untuk ke sana. Memang harus ada teman-teman yang bisa bergerak bersama. Nggak mungkin sendirian, nggak mungkin berdua. Ini mungkin minimal 8 orang deh gitu, karena risetnya lumayan. Mungkin dari saya gitu. Iya, jadi memang perlu collective action ya, kerja bersama untuk meyakinkan pemerintah dan salah satunya melalui wadah-wadah organisasi asosiasi seperti IAI yang tadi disampaikan oleh Anne. Oke, baik, berikutnya tadi saya sudah mention ada Mbak Christine Dameria yang sudah mengangkat tangan. Silakan Mbak Christine untuk memberikan pertanyaannya. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore, Christine. Halo Mbak Ana. Apa kabar? Kabar baik. Mas Bonge. Hai Christine. Halo. Udah lama belum ketemu ya. Iya, sekali ketemu kita di sini ya Mas. Makasih untuk kesempatannya. Saya cukup menarik ya presentasinya Mbak Ana tadi. Sempat sebelumnya tadi Mbak Ana singgung, jadi sebenarnya saya itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi sempat Mbak Ana singgung masalah material asli ya. Jadi kita bicara isu authenticity. Karena memang authenticity ini sebenarnya kan isu perdebatan abadi lah dalam isu heritage, masalah originalitas ini. Yang saya tahu di Loveland itu jadi satu kawasan di Georgetown yang dikonservasi oleh UNESCO ya. Saya ketemu satu penginapan yang kondisi tangganya itu memang dibikin baru. Jadi yang lama hilang, dibikin baru tapi tidak menghilangkan jejak yang lama. Jadi masih ada bentuk garis-garis tangga lama di dinding itu masih dipertahankan gitu. Terus tapi di satu sisi ada di kawasan juga kota lama di daerah Jawa Tengah ada satu kafe yang sudah dikonservasi dengan memakai material baja, kalau nggak salah ditambahkan ada bajanya, ada betonnya, dan itu dikritik oleh para penggiat heritage cukup keras ya waktu itu karena dianggap tidak original lagi gitu. Nah saya ingin tanya, pertanyaan pertama itu adalah saya ingin tanya ke Mbak Ana soal ini, based on pengalaman Mbak Ana ketika di Kota Tua kemarin, saya yakin pernah lah pasti ketemu dengan isu seperti ini, dan kapan, pertimbangan apa yang pada akhirnya Mbak Ana dan tim itu memutuskan authenticity yang ini kita pertahankan, yang ini tidak, selain masalah teknis dan biaya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak, tadi kan yang Mbak Ana cerita itu masalah tangible-nya ya. Yang ingin saya tanyakan,
intangible-nya itu, pelestariannya itu, menindaklanjuti yang tangible-nya itu seperti apa. Kalau memang ada, itu seperti apa. PR-nya siapa itu di Kota Tua. Karena kan sebenarnya menurut saya, ceritanya, kisahnya, itu juga cukup menarik untuk dieksplor, dipertahankan, dan diceritakan. Karena itu yang membuat, kalau menurut saya, yang membuat tangible-nya itu jadi tetap hidup. Itu aja, Mbak Ana, Mas Bonge, makasih. Oke. Silakan, ya, Mbak. Langsung ya. Christine, thank you udah join. Jadi sebenarnya ya saya mengalami banyak karena gedung yang saya tangani di Kota Tua ada 11 gitu, dan kebanyakan masalah utama di struktur. Jadi sebenarnya sebagai arsitek kan kita harus paham itu ya, building codes ya gitu, dan kode etik yang pertama adalah safety security. Jadi sebenarnya otentisitas itu penting sejauh tidak menghapuskan yang intangible-nya tadi itu. Jadi kalau mau cerita kasus di Kota Tua, mungkin saya buka di sini ya. Kalau beberapa gedung posisinya di lantai ketiga, itu dindingnya itu sudah miring 25 derajat. Dan dindingnya waktu itu belum ada beton, belum ada kolom beton. Jadi memang yang ada hanya rolak bata. Jadi bayangin dindingnya tingginya, waktu itu yang gedung yang saya tangani, dinding bata tingginya hampir 8 meter. Dan bata semua. Dan sudah miring. Lebih dari 20 derajat gitu. Posisinya kalau sampai harus dibongkar, tidak mungkin. Nanti rusak semua gitu. Tapi kalau harus mempertahankan itu, kita memikirkan ketika nanti difungsikan oleh operator akan sangat membahayakan, akan banyak sekali the do's and the don'ts-nya lah di sana gitu ya. Akhirnya memang diputuskan ada perkuatan dengan baja. Itu mau nggak mau, dan itu lolos di TSP, di tim sidang pemugaran itu lolos, dan di TSP ada arkeolognya juga gitu ya. Kenapa jadi harus dibahas gitu, karena memang wajah bangunannya agak berubah sedikit, karena ketika ada perkuatan dari baja, ada penambahan lebar di setiap 4,5 meter. Setiap 4,5 meter ada penebalan karena ada tambahan baja. Tapi itu harus dilakukan, karena kalau enggak nanti gedungnya satu strip dinding itu sepanjang 27 meter bisa jatuh semua gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu, intangible-nya nggak boleh hilang, tapi kisah yang ada di sana ya. Jadi ruangnya tetap harus ada seperti awal, tapi safety security nomor 1 gitu. Kalau kasus yang mau saya ceritakan, kasus Kali Besar. Kali Besar itu adalah kanal. Kanal itu fungsinya adalah untuk alur air. Dulunya bahkan masih bisa dipakai untuk kapal dari Tanjung Priok, dari Sunda Kelapa ke kota gitu ya. Tapi ketika ada pekerjaan di sana, itu kebetulan bukan di ranah saya, ada pihak lain yang mengerjakan, tiba-tiba Kali Besar dijadikan panggung beton. Nah, itu kisah intangible-nya hilang. Jadi itu bukan revitalisasi, itu ada perubahan mendasar, mengubah fungsi kanal, mengubah cerita sejarah, dan menciptakan infrastruktur dan konstruksi baru di tempat yang lama. Itu yang sebenarnya tidak disetujui oleh TSP, tapi ternyata bisa berjalan karena ya itulah banyak konflik politis di sana, itu yang terjadi gitu. Jadi masyarakat publik, karena memang tadi seperti Pak Salim bilang, data tidak keluar, itu benar sekali, dan sebenarnya saya juga memohon sama pihak tim penasihat gubernur atau siapapun itu yang punya data riset, sebaiknya memang data-data ini di-online-kan, karena ketika ada kesalahan konstruksi, tidak ada pengawasan, publik itu sebagai pengawas nggak ada yang bisa nyetop kerjaan ini gitu. Jadi ketika publik misalnya lebih tahu atau komunitas lebih paham, tentunya bisa di-stop. Tapi kan enggak. Kalau di Jawa Tengah itu di Semarang ya, Tin? Di kafe yang di Semarang. Mungkin itu ya Spiegel ya. Jadi sebenarnya kalau Spiegel itu aku tahu kondisi aslinya itu gedungnya sudah hilang sebagian gitu. Jadi justru arsitek yang membantu merevitalisasi,
mengkonservasinya kembali itu menolong supaya lantai atasnya bisa berdiri kembali, direkonstruksi ulang gitu. Tentunya jadi tidak original sudah pasti karena datanya juga udah nggak ada. Pemilik gedung aslinya tidak punya blueprint-nya, tidak punya data ukuran gedungnya. Jadi itu dikerjakan, tapi menurut saya pakem konstruksinya itu tidak menghilangkan cerita kisah yang ada di situ. Bahkan beberapa quote dari pemiliknya itu nempel di dindingnya. Menurut saya itu upaya yang baik. Memang pro kontra ya, gitu. Tapi tangga atau apapun yang diubah itu pertama memang harus memperhatikan ini secure atau enggak. Kalau misalnya enggak atau misalnya tidak kuat menahan beban, itu memang harus ada nantinya ada signage khusus seperti beberapa bangunan di Eropa selalu ada signage khusus bahwa hanya boleh dinaiki tidak lebih dari 10 orang. Dan itu kesadaran sendiri. Kalau di Indonesia saya belum tahu apakah mampu. Orang-orang Indonesia membaca signage itu biasanya hobinya dilanggar. Tapi kalau di gedung bersejarah harusnya ada perilaku yang berubah gitu karena banyak batasan-batasannya. Mungkin dari saya gitu. Iya, terima kasih. Jadi memang penggunaan baja itu kadang-kadang tidak terelakkan juga ya, apalagi ketika kondisi bangunannya udah dalam kondisi yang sangat rusak. Jadi untuk menyelamatkan bangunannya justru memang kita harus pakai penyangga kayak baja gitu, yang mungkin tidak 100% asli, tapi paling tidak bisa menyelamatkan sebagian bangunannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Upik atau Mbak Upik yang akan saya bacakan. Saya kembali ingatkan kepada teman-teman yang lain, kalau ingin menanyakan langsung bisa menggunakan fasilitas raise hand di dalam panel partisipan. Jadi nanti bisa menanyakan pertanyaan secara langsung setelah pertanyaan dari Mbak Upik ini. Selamat sore, izin bertanya bagaimana dengan bangunan-bangunan lama yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya? Apakah alur atau mekanisme pemanfaatannya juga seperti yang disampaikan dengan perizinan dan studi kelayakan? Silakan, Ana. Iya, jadi sebenarnya tadi kalau flowchart yang saya coba buatkan itu, saya rasa itu bisa diaplikasikan di semua kota ya, di semua lokasi. Jadi memang harus ada tim volunteer dulu yang membantu pemerintah setempat membuatkan studi kelayakan tersebut gitu. Karena memang pada akhirnya gedung ini harus ngejar SK dulu, harus ada legitimasinya dulu. Sebenarnya lebih karena gedung-gedung shared heritage ini tuh gedung hibah, tidak pernah dibangun oleh pemerintah Indonesia, tapi ketika Belanda harus mundur dari Indonesia, ini harus diserahkan ke badan-badan yang ada di Indonesia, sebagian ke Angkatan Darat, sebagian lagi ke BUMN, sebagian lagi memang sudah diwariskan turun-temurun gitu. Jadi banyak yang tidak tahu. Jadi memang harus ada tim atau komunitas atau asosiasi atau badan yang dibentuk dulu, mungkin informal dulu untuk bisa bergerak mendata yang tadi saya sampaikan di awal. Baik, Mungkin terima gitu. kasih. Berikutnya kembali lagi ke Pak Nada ya. Pak Nada ada pertanyaan juga. Mungkin saya bacakan aja karena tadi Pak Nada udah sempat bicarakan secara langsung. Waktu zaman Gubernur Pak Ahok, bukankah sudah ada tim yang menangani Kota Tua yang dipimpin oleh Bu Vero kalau nggak salah? Sebenarnya ya gitu, yang tadi saya sampaikan, harusnya ada badan otorita. Badan otorita itu kenapa harus ada? Karena lebih netral. Kalau gubernurnya mungkin punya pandangan tersendiri yang tidak ada yang mereview atau misalnya langsung ada tim yang ditangani oleh istrinya, jadinya banyak hal yang rancu dalam perjalanannya. Karena Indonesia is Indonesia. Bangunan yang ada di Indonesia itu hanya ada di Indonesia. Nggak bisa copy-paste sistem atau tata cara yang ada di luar negeri gitu. Saya memang tidak terlibat dalam tim itu dan saya kurang tahu juga kebijakannya dasarnya apa gitu. Tapi biasanya kan kalau benchmarking ke Malaysia atau ke Singapura atau ke
Barcelona atau ke negara lain gitu ya, yang mungkin kalau mau mempelajari apa yang sudah dilakukan itu baik, tapi yang sudah dilakukan itu tidak bisa langsung 100% di copy paste gitu. Kalau kita bicarakan di hari ini, saya kebetulan terlibat juga di pembuatan dossier untuk pengajuan Kota Tua sebagai UNESCO World Site Heritage. Dossier itu apa? Salah satu dossier itu dokumen yang mendata signifikansi Kota Tua, apakah layak atau tidak diajukan sebagai World Site Heritage gitu. Nah, UNESCO punya ratusan kriteria yang sangat rumit dan harus dipelajari, dan ada klasifikasinya, mana bagian arsitektur, arkeologi, ekonomi. UNESCO mereview lagi, kemudian dokumennya dikembalikan, dan kemudian ada tim pengawas dari UNESCO yang datang ke Jakarta dan ngecek dokumen yang ditulis itu benar nggak faktanya. Jadi dokumennya nggak diterima begitu aja gitu. Dan salah satu yang membuat Jakarta batal menjadi UNESCO World Site Heritage adalah karena kanalnya tidak original lagi menjadi fungsi kanal. Mungkin dari saya bisa menyampaikan itu. Baik, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, saya tertarik sekali dengan gedung Olveh tadi yang diceritakan oleh Anne ya. Dan di sini saya juga mau mau menanyakan kepada peserta semuanya. Jadi gedung Olveh itu ada yang tahu nggak alamatnya di mana? Jalan Pinangsia ya. Jalan Pinangsia. Kalau untuk yang udah kenal daerah Kota Tua, daerah Glodok, tentunya kenal nama Jalan Pinangsia. Nah, saya mau tanya dan saya mau bikin kuis kepada para peserta semuanya. Silakan tuliskan jawabannya melalui chat. Saya akan kasih pertanyaan kuis. Yang pertama kali menjawab dengan benar itu akan mendapatkan bisa mengikuti webinar Anda ke berikutnya secara gratis. Oke. Jadi jangan lupa untuk ikut berikutnya. Apakah artinya Jalan Pinangsia? Oke, silakan ditunggu jawabannya. Jalan Pinangsia itu berasal dari kata apa? Silakan ditunggu. Kita baca rame-rame jawabannya. Saya juga baru tahu kebetulan 2 bulan yang lalu, jadi 2 bulan lebih yang lalu saya ikut meeting. Nah itu saya ikut meeting di sana Jalan Pinangsia. Udah ada yang jawab. Iya, betul. Tadinya saya pikir Jalan Pinangsia itu berasal dari kata Pinang. Karena di sana kan ada Jalan Mangga. Makanya kan ada kawasan Mangga Besar, ada Jalan Asem di sana kan. Jadi saya pikir Pinangsia itu adalah buah pinang, ada Jalan Manggis, Terong, segala macam. Saya pikir itu adalah buah pinang gitu. Tapi ternyata saya salah gitu. Dan ternyata di sini bukan semua orang yang jawab di sini udah pada tahu. Jadi di sini yang pertama kali menjawab dengan benar ini Pak Nada, finansial. Jadi Finance Street. Oke, Pak Nada, webinar Anda ke berikutnya gratis. Itu apa namanya? Kalau kita lihat di New York City yang disebut Financial Street itu adalah di Wall Street ya, daerah Wall Street, Financial Street. Itu yang isinya adalah gedung-gedung tinggi sekarang, isinya adalah bank-bank, perusahaan asuransi, dan memang benar kan ya, Olveh dulu perusahaan asuransi yang kemudian turun ke Jiwasraya. Kalau kita lihat pada masa sekarang ini perusahaan asuransi yang gede-gede adanya di mana? Jalan Finansial Jakarta sekarang adanya di mana gitu. Mungkin udah berubah sebagaimana juga di daerah-daerah kota lainnya di dunia. Tadinya kawasan finansial, kawasan banknya, kawasan yang paling yang paling mahalnya itu ada di suatu tempat, tapi kemudian dengan perkembangan sebuah kota, kawasan finansialnya itu pindah ke tempat lain. Nah, cuman yang perlu dijadikan perhatian adalah ketika kawasan finansialnya itu pindah ke tempat lain, mestinya kawasan yang ditinggalkannya itu dia bisa bertransformasi menjadi kawasan yang tetap menarik. Mungkin bukan lagi menjadi kawasan yang paling prime, bukan lagi menjadi kawasan yang paling dicari oleh bank-bank gitu ya.
tapi paling enggak mestinya dia bisa menjadi bertransformasi menjadi kawasan yang tidak kalah menariknya. Mungkin ya bagi tempat yang kayak kalau gedung Olve sekarang menjadi kawasan art ya, jadi gedung tempat galeri seni gitu. Padahal Indonesia punya banyak seniman-seniman yang keren-keren gitu, yang karyanya harganya udah miliaran dan dicari di dunia internasional juga. Kenapa enggak? Kita punya nggak sih kawasan yang memang menjadi kawasan art districtnya Indonesia gitu kan? Mungkin ada beberapa art gallery di Kemang gitu, tapi kenapa nggak di kawasan Kota Tua dengan kondisi beberapa bangunan tua yang sedemikian cantiknya dan bersejarah? Kenapa itu nggak bisa menjadi daerah art galleries-nya Indonesia atau Jakarta gitu ya? Mungkin itu cuma sekedar ini aja, intermezzo. Di sini udah ada pertanyaan berikutnya dari, dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena udah masuk ke menjelang jam 5, dari Mbak Gebi Fatona, atau Pak, saya kurang tahu, tapi nggak apa-apa. Mbak ya, saya berikan kesempatan kepada Mbak Gebi, kalau mau nanya langsung, mungkin bisa dikasih dikasih izin ya sama host ya. Kalau berkenan loh, kalau misalnya nggak berkenan, nggak apa-apa, saya bacain aja. Silakan Mbak Gebi. Nanya aja. Mana Mbak Gebinya? Ya, halo Mbak Gebi. Akhirnya melihat wajahnya. Iya, ini saya mau nanya. Kan mohon izin, sejarah Bengkulu itu hampir mirip-mirip nih sama Singapura, karena sama-sama dijajah sama Inggris. Jadi kalau waktu itu Inggris ke Bengkulu dulu, kemudian baru ke Singapura. Nah, tapi pusatnya kan beda nih. Kalau yang di sana, ternyata setelah dipelajari, Singapura itu tetap mempertahankan kawasan lamanya yang berada di pinggir laut. Jadi dengan Marina Bay, dibikinnya dengan benar-benar semua perhatian tuh tertuju ke sana, justru ke kawasan lama. Berbeda sama Bengkulu saat ini. Mungkin memang ya balik lagi kita di Indonesia ya. Jadi karena di Bengkulu, justru pembangunan sekarang ini merambat ke arah melebar gitu, Bu. Jadi yang di kawasan Kota Tuanya, kayak misalnya ada Fort Marlborough di pinggir lautnya itu, terus ada kawasan pecinan. Jadi dia ada kebun keling juga. Itu benar-benar kota yang jadi hilang apa ya? Benar-benar nggak ada atraksi yang menarik di sana. Kayak pecinan, benar-benar kayak kawasan mati. Padahal memang pecinan yang ada di sana itu sudah keturunan keberapa. Nggak ada lagi orang Cina yang asli yang tinggal di sana, tapi rukonya misalnya dia masih tetap ada, cuman ya orangnya mungkin bisa dibilang 10-20% lagi yang ada di sana. Nah, cuman kekhasannya dari rumahnya itu kan kita bisa lihat sisa-sisa sejarahnya itu dari sana. Nah, sekarang justru malah pecinan karena tidak ada yang datang, jadi sekarang pecinan di Bengkulu itu dicat warna-warni, Bu, karena nggak ngerti tuh apakah jadi karena mungkin kampung warna-warni dianggap bisa menarik hati dan menarik minat wisatawan, diadopsilah mentah-mentah di pecinan Bengkulu yang aduh kok sayang ya gitu. Lagi tren ya, mengikuti tren. Iya, jadi latah kira-kira apalagi nih diadopsi mentah-mentah tanpa sebenarnya di Bengkulu sudah ada komunitas namanya Bengkulu Heritage Society, tapi itu sama sekali kita aja nih yang koar-koar sama pemerintah, tapi pemerintah malah jadi kayak jadi apa ya, dibilang musuhan gimana ya? Jadi pemerintah nggak mau nih dikritik sama Bengkulu Heritage gitu. Padahal ayo kita sama-sama niatnya pada Bengkulu Heritage itu nggak ada ahli sejarahnya memang. Jadi dari berbagai latar belakang yang benar-benar mau ayo kita sama-sama belajar, karena memang nggak ada, kalau universitas sejarah nggak ada jurusannya, Ibu. Jadi memang nggak banyak yang bisa misalnya berdasarkan ahli sejarah gitu kan bisa agak kuat omongannya. Kalau yang ini enggak nih. Jadi kami dari misalnya saya akademisi, terus ada yang praktisi juga, ada yang dari tourismnya, pelaku industri pariwisata yang mau
mempertahankan, kita udah belajar undang-undang cagar budaya, apa yang bisa kita gali lagi, peninggalan Soekarno misalnya gitu kan, terus peninggalan Inggris, apa-apa saja. Nah, ketika kita mau gandeng dinasnya, malah dinasnya yang agak begitu gitu loh. Jadi ya susah kita bisa kerja sama. Oke. Iya, terima kasih. Saya nangkep. Ini Kak Gaby ini dari Bengkulu sekarang nih. Iya. Luar biasa, salam ya. Iya. Ibu dosen nih, Kak Gaby ini, ya. Oke, Anda silakan. Ya, aku nangkep banget masalahnya. Jadi sebenarnya ini aku terima kasih banget Mbak Gaby mau join. Jadi sebenarnya kalau dengar cerita ini, sebenarnya ini cerita Bandung 30 tahun yang lalu gitu. Sama, jadi komunitas ini sudah ada, ngumpul, punya harapan terhadap kotanya, tapi seperti tidak, pemerintah seperti tidak mau bekerja sama. Tapi sebenarnya komunitas ini sangat kuat, biasanya memang sebaiknya bergabung dari berbagai latar belakang, bukan hanya arsitek, sejarawan, arkeolog, tapi baik kalau bisa mengajak jurnalis, dan jadi ada medianya, kemudian ada mahasiswanya, kemudian ada komponen lain, mungkin ahli sejarah tapi dari adat ya. Saya nggak tahu di Bengkulu masih ada atau enggak gitu. Tapi kondisinya komponennya harus banyak, bukan sekedar orang-orang ngumpul dan komplain atau marah-marah ke pemerintah, karena otomatis kan gini, kalau kita datang lalu menyerang kan orang juga nggak suka diserang. Jadi lebih baik datang dengan data yang tadi saya ceritakan ke Bu Ristia ya, bahwa harus ada data, riset, kemudian sampai benefitnya pemerintah apa. Seandainya ini dilestarikan, benefitnya bukan hanya untuk pemerintah, pendapatan pajak bisa masuk, kemudian masyarakat sekitar bisa terwadahi, kemudian ekonomi di situ juga pasti muter gitu. Karena kalau misalnya kayak tadi benteng, saya juga kebetulan ke Makassar ya, lihat bentengnya. Saya ke Sabang, lihat benteng-benteng Belanda itu semuanya menyedihkan gitu ya. Sebenarnya balik lagi memang harus ada warga lokal yang mempropos fungsi. Benteng itu tadi yang saya cerita soal tubuh kita kalau nggak dirawat ya akan rusak. Benteng itu kalau cuma datang dilihat-lihat nggak dipakai jadi apapun, ya lama-lama rusaknya parah dan lama-lama orang malas ke sana gitu. Sebenarnya kalau kayak benteng pecinan itu kan buat event menarik, bisa buat pertunjukan tari, bisa untuk acara pernikahan gitu ya. Tapi kan memang harus ada pembenahan di infrastruktur, di parkir, di pencahayaan, harus ada tambahan dapur, kamar mandi gitu ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan fungsi yang mungkin pemerintah juga nggak ngerti gitu. Dan sebenarnya itu diizinkan, karena kalau merefer lagi ke Undang-Undang Cagar Budaya, nanti silakan di-download aja PDF-nya kan ada ya, bisa di-download. Undang-undang itu menyebutkan bahwa gedung cagar budaya bukan hanya harus dilestarikan, tapi harus dimanfaatkan gitu. Nah, di pemerintahan di Indonesia ini berhentinya di melestarikan. Melestarikan itu dikiranya adalah habis dibersihin, digembok, selesai. Padahal nggak selesai, karena undang-undangnya menyebutkan harus diaktifasi, difungsikan. Fungsinya jadi apa? Biasanya pemerintah bingung. Makanya harus diajukan usulannya gitu. Kalau ada event organizer bahkan juga baik gitu, bisa membantu mempropos, bisa kok disewakan untuk pernikahan misalnya. Tapi kan untuk pernikahan harus ada dapur untuk catering, harus ada kamar mandi yang cukup buat pengunjung, harus ada parkir yang baik gitu ya. Hal-hal seperti itu kan akan perlu arsitek, akan perlu engineer lain, akan perlu ahli struktur, akan perlu rekonstruksi pemipaan, sumber air, dan lain-lain gitu ya. Jadi harus ada yang bergerak, dan ajukanlah diri kalian nih, teman-teman komunitas itu harus mengajukan diri jadi partnernya pemerintah lah, jangan musuhan sama pemerintah, karena biar gimana di daerah yang dimanapun yang mimpin kan pemerintah kota, gitu. Yang punya anggaran pemerintah kota, tapi pemerintah kota memang perlu disupport karena mereka punya program-program yang seringkali programnya generik itu digeneralisir dari Sabang sampai Merauke sama semua. Program perumahan itu sama semua. Program jalan lebar 8 meter itu sama semua. Ini kasus terjadi bukan di Bengkulu aja gitu. Jadi kayak misalnya saya ke Labuan Bajo, ada desa adat yang juga harus hancur rumahnya karena ada program dari PU untuk bikin jalan lebarnya 8 meter. Rumah yang
kebentur sama aspal 8 meter, rumahnya harus dibongkar gitu. Jadi ini kan nggak benar gitu, tapi memang kejadian itu harus dikonsolidasi sebelumnya, sebelum program ini turun, sebelum anggaran turun. Makanya perlu ada gerakan, gerakannya bisa mensupport pemerintah dengan data, dengan dokumen gitu. Nah ini cocok banget sebetulnya ngomongin pemerintah sekarang ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Nada. Apakah kita udah harus punya badan yang menangani bangunan heritage skala nasional? Nah, gitu. Gimana? Anda perlu nggak badan yang menangani bangunan heritage ini skala nasional? Atau mungkin mestinya adanya di tiap-tiap daerah gitu, biar tidak terlalu menggeneralisasi atau menasionalisasi gitu. Atau gimana, Anda? Baiknya gimana? Sebenarnya sih kalau dari opini dan pengalaman dan banyak diskusi sama teman-teman di beberapa kota, sebenarnya yang terbaik adalah tiap daerah atau tiap kota punya. Gitu. Tapi ketika misalnya kekurangan tenaga ahli atau kekurangan orang-orang yang punya background khusus, pada akhirnya mungkin dibutuhkan sesuatu yang nasional. Jadi konsepnya saya nggak tahu kalau di asosiasi lain, tapi seperti asosiasi arsitek, kalau IAI kan ada IAI nasional, ada IAI provinsi gitu loh. Jadi keputusan-keputusan yang di provinsi, yang orang provinsi yang lebih paham itu harus diputuskan di provinsi. Tapi ketika ada sesuatu yang sifatnya lebih perlu masukan yang nasional atau perlu input yang lebih tinggi levelnya, itu baru berkonsultasi ke nasional gitu. Aku rasa seperti itu ya harusnya gitu. Dan kalau ditanya dibutuhkan, wah sudah dibutuhkan lah dari sejak 50 tahun yang lalu mungkin sudah dibutuhkan gitu. Tapi memang belum ada yang mengawal pergerakan ini ke sana. Kalau di Jakarta memang komunitas ini seperti terpisah dari pemerintahan. Pemerintahan banyak sekali pergantian di birokrat gitu ya. Jadi tiap 6 bulan, tiap setahun sekali ganti jabatan, orangnya baru lagi dan bingung lagi apa yang harus dilakukan. Dan beberapa posisi strategis itu adalah posisi yang eselonnya rendah. Jadi kalau di Kota Tua kendala terbesar adalah pemimpin tertingginya di unit pengelola Kota Tua adalah eselonnya lebih rendah daripada wali kota. Sehingga ketika dia diberi tugas untuk Kota Tua, ketika wali kota punya keputusan lain, ini pengelola Kota Tua nggak bisa apa-apa. Jadi memang badan otorita itu dibutuhkan, levelnya harus lebih tinggi dari wali kota dan harus menjadi posisinya penasehat, di posisi penasehat gubernur atau bahkan mungkin menjadi partnernya gubernur untuk menata kota ya. Oke, mungkin dari opini saya begitu. Iya, oke baik teman-teman semua, kita udah hampir sampai ke penghujung acara. Saya akan mengundang Anne untuk memberikan semacam ini ya, kesimpulan-kesimpulan dari diskusi kita hari ini atau penekanan-penekanan dari materi yang kita bahas pada hari ini, lalu nanti kemudian sesudah itu kita tutup. Dan jangan lupa sebelum kita tutup, kita ada foto bareng dulu ya, semua yang ada di sini. Sebelum kita bubar, kita foto bareng dulu. Oh, silakan Anne, mungkin bisa memberikan beberapa penekanan. Mungkin kalau dari saya, pesan yang pertama, setiap daerah di wilayah negara kita itu unik. Jadi kalau teman-teman bisa menjadi aktivis atau penggerak di komunitas, yang harus paling utama digaungkan adalah kita jangan niru-niru daerah lain. Contohnya tadi Mbak Gaby cerita pecinan kok warna-warni, itu bagaimana ceritanya ya? Pecinan itu di mana-mana emas dan merah gitu. Kenapa? Itu ada filosofi cerita warnanya. Itu nanti satu sesi lagi sendiri gitu. Jadi kampung warna-warni ini menjadi fenomena yang sebenarnya mengganggu di dunia pembangunan wajah kota, karena ini terjadi juga di Sumatera Utara, terjadi juga di Labuan Bajo gitu ya. Sebenarnya balik lagi ke diri kita yang paham sejarah dan paham budaya asli, warna asli kalian warnanya apa. Itu yang pemerintah juga perlu dibantu. Kadang-kadang pemerintah ingin bikin program, ingin melakukan penataan dan pembangunan, tapi nggak tahu caranya. Akhirnya caranya adalah
meniru gitu ya. Dan meniru ini untuk Indonesia yang sangat unik ini, yang suku bangsanya banyak sekali, yang tiap provinsi beda, sebenarnya kalau keunikan ini yang diangkat, dilestarikan, itu sebenarnya semua potensi untuk perputaran ekonomi yang lebih baik. Karena potensi pariwisata terbesar adalah kalau kita unik. Kalau seandainya Bengkulu sama Toba sama Labuan Bajo sama, buat apa saya ke Bengkulu, buat apa saya ke Labuan Bajo gitu. Ini prinsip di ujungnya. Pariwisata itu di hari ini paling terpuruk karena pariwisata adalah pekerjaan marketing dan penjualan di paling ujung untuk benefit paling ujung. Tapi di hulunya yang paling penting adalah kita punya identitas. Penting sekali Palangkaraya atau Kalimantan, Makassar sama Buton itu semua identitasnya masing-masing, punya warna tersendiri, punya bentuk tersendiri, punya cerita sejarah sendiri, dan itu infrastrukturnya bagian tangible-nya harus dilestarikan, intangible-nya harus dicatatkan kembali, dituliskan kembali, dan itu jadi materi pelajaran untuk teman-teman yang akan jadi tour guide. Jadi itu juga concern besar saya, banyak tour guide yang materi penyampaiannya itu sangat kurang dan agak memalukan kalau sampai harus membawa turis asing karena pengetahuan sejarah, budaya, dan arsitekturnya kurang. Gitu. Balik lagi, tour guide itu di pelaku pariwisata, mereka di ujung, di hilir gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang di hulu inilah komunitas, arsitek, historian, arkeolog, inilah yang harus mensupport pemerintah. Yang paling penting jangan lupa warna kita beda-beda, kita beragam, dan itu yang harus dipertahankan untuk keberadaan Indonesia. Dari saya itu. Oke, baik. Terima kasih, Anne. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung sama kita. Kita nanti sebelum bubar kita foto bareng dulu, tapi sekarang saya ingin mengingatkan bahwa nanti akan ada informasi tentang kegiatan-kegiatan lain, bincang inspiratif selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh Mbak Anneke dan juga teman-teman yang lain. Dan yang berikutnya ini kita akan membahas tentang langkah teknis dalam menangani bangunan cagar budaya. Nah, kapan acaranya? Silakan tunggu informasi selanjutnya. Yang jelas kita akan segera rencanakan kegiatan tersebut. Baik, mungkin kalau begitu saya mau ngundang semua teman-teman di sini untuk bisa menyalakan kameranya dulu, dan saya minta kepada host kita untuk mengambil foto. Mungkin ini perlu 2 kali ambil foto karena di sini ada 32 peserta sekarang, jadi mungkin harus 1 kali scroll ya. Oke, mungkin bisa kita hitung 2 kali ya, nanti ya 2 kali. 1, 2, 3, lalu kemudian sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Bergabung Keep dalam in touch. bincang inspiratif. Ya, kita ada tawaran kerjasama dari teman-teman kita ada teman-teman dari Bengkulu, ada dari Buton. Semoga kedepannya pada sukses. Bagi yang berpuasa, selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita dapat menjadi berkah dan diterima oleh Tuhan. Baik, sampai ketemu di acara berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.